Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, Minggu ini 7 Februari 2021, yaitu Minggu Sega Geksima dengan topik Allah kekuatan kita. Mari kita satukan hati kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 3. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat
Dengarlah hukum Tuhan minggu ini, yakni titah pertama beserta maksudnya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba, darah-Mu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umat-Mu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umat-Mu dan suci selamanya. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kehendakmu kami cari, ingin turut maksudmu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu padu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Kita membaca secara responsoria. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini melalui ibadah online tertulis di dalam Yesaya 40 dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Dan saat ini minggu kita sudah memasuki Minggu Seksa Gesima atau 60 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami permasalahan yang berat, berbagai macam cara yang kita lakukan di dalam menanggapinya, bermacam-macam reaksi kita di dalam menyikapinya. Yang pertama, mungkin ada yang menghadapinya dengan menangis. Setelah menangis, maka dia akan mencari kambing hitam, siapa yang menjadi penyebab masalah itu.
Dan sikap yang seperti ini biasanya menyalahkan seseorang atau menyalahkan sesuatu yang dianggapnya menjadi penyebab atau akar persoalan itu. Sebagai contoh, ada seseorang yang sedang berjalan, tiba-tiba dia tersandung batu yang kecil. Tetapi ketika dia memiliki reaksi di dalam menanggapi persoalan, seperti contoh yang pertama ini, maka dia akan mencari kambing hitam dan mempersalahkan batu, benda mati ini sebagai penyebab akar dari persoalan. Inilah salah satu contoh yang disebutkan di dalam bagian yang pertama yang akan menghadapi persoalan dengan cara mencari kambing hitam dari persoalan tersebut. Kemudian yang kedua, ketika reaksi orang menanggapi persoalan, yaitu dengan marsak, kesal, emosi. Kemudian dia akan mencari pelampiasan atau pelarian untuk melampiaskan kekesalannya. Sebagai contoh dengan cara mabuk-mabukan, pergi menghabiskan duitnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang pasti untuk meluapkan rasa kekesalan dan emosinya, dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kemudian cara yang ketiga, ketika orang menyikapi sesuatu permasalahan, dia akan berdoa, menyampaikan semua persoalan hidupnya kepada Tuhan, sekaligus dia meminta pertolongan dari Tuhan untuk melewati persoalannya tersebut. Dari ketiga hal itu, inilah merupakan cerminan dari sikap hidup kita umat manusia. Dan ini berkaitan dengan latar belakang dari kehidupan masa kecil sampai dengan masa dewasa. Kalau dididik atau dibina dengan kasih serta tanggung jawab, maka itu akan mengikut sampai dia dewasa. Menjadi pribadi yang mandiri, yang tangguh dan bertanggung jawab. Dan dapat digambarkan seperti itulah kehidupan bangsa Israel ketika menghadapi persoalan. Terlebih ketika mereka ada di dalam pembuangan Babel. Bangsa Israel selalu marungut-ungut, mencari kambing hitam, menyalahkan pemimpin mereka, bahkan mereka juga menyalahkan Tuhan. Padahal ketika bangsa ini merasakan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, di masa kejayaan mereka itu, mereka betul-betul sangat menunjukkan sikap yang bersukacita. Terlebih karena mereka dipilih menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan hal itu bukanlah membuat bangsa Israel berterima kasih kepada Tuhan atau menunjukkan sikap hidup yang taat kepada perintah Tuhan. Malahan mereka menjadi penyembah berhala dan mereka memberikan ucapan syukur kepada berhala. Itulah yang membuat Tuhan marah kepada bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi tawanan Babel. Dari sinilah muncul sikap mencari kambing hitam, menyalahkan seseorang, dan mereka mengatakan bahwa Tuhan telah mengabaikan mereka, membiarkan dan meninggalkan umat Israel di saat mengalami penderitaan atas penindasan yang dilakukan oleh bangsa Babel. Namun meskipun demikian Bapak Ibu semuanya, Tuhan mengetahui penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap mengutus Yesaya untuk menghibur, mengarahkan, dan menyampaikan supaya bangsa Israel bertobat untuk kembali lagi menyembah Tuhan Allah. Dan melalui penderitaan itu, ini menjadi sebuah pembelajaran iman untuk menguatkan dan meneguhkan iman bangsa Israel untuk semakin mengenal Tuhan yang selalu akan melindungi mereka. Berbagai macam penyiksaan yang dialami oleh bangsa Israel, dan akhirnya itu membuat mereka berkata bahwa hidupnya tersembunyi dari Tuhan dan haknya tidak diperhatikan oleh Allah lagi. Dapat kita baca tadi di dalam ayat yang ke-27. Mungkin
ketika kita juga menghadapi hal demikian, maka kita akan berkata demikian kepada Allah. Ketika kita menghadapi persoalan hidup yang sangat berat, kita menjadi pribadi yang apatis. Akhirnya membuat kita meninggalkan doa-doa kita kepada Tuhan, meninggalkan punguan kita, meninggalkan gereja, dan menganggap semuanya sudah tidak ada gunanya lagi ketika aku hidup bersama dengan Tuhan, ketika aku menyembah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, ada seseorang yang mengatakan, janganlah minta kepada Tuhan laut tidak berombak, tetapi mintalah kepada Tuhan agar kita tenang menghadapi ombak di tengah lautan. Artinya, selama kita hidup di dunia ini, maka persoalan akan selalu ada. Tapi sebagai orang Kristen, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sehingga akhirnya kita menyadari dan mengetahui bahwa Allah itu kekal dan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ketika kita ada dalam penderitaan dan diikat oleh masalah, maka seiring dengan berjalannya waktu, kita pasti akan mengalami masa kritis, yaitu masa-masa di mana kita merasa lelah dalam menghadapi setiap kejadian tersebut. Dalam fase ini kita rindu supaya bisa segera lepas dari keterkungkungan dan dikembalikan kepada kondisi semula, yaitu hidup yang penuh kedamaian, kemakmuran, dan sejahtera. Dalam nats khotbah ini Israel sudah merasa lelah dengan keberadaan mereka di dalam pembuangan. Kedamaian, kemakmuran, sejahtera, dan pembebasan itulah merupakan harapan mereka. Dan melalui Nabi Yesaya, kabar gembira disampaikan bahwa mereka akan mengalami pembebasan. Namun, dalam menanti pembebasan tersebut, Israel haruslah bersabar. Jangan lelah dalam menanti, sebab masa itu akan tiba berdasarkan waktu dan rencana Allah. Seperti halnya Israel yang mengalami kelelahan atas semua yang terjadi dalam kehidupan mereka, kita pun dapat merasakan dan mengalami hal demikian. Permasalahan dalam kehidupan yang sedang terjadi sering membuat kita gelisah, merasa tidak tentram, dan kita merasa bahwa Allah tidak peduli atau tidak memperhatikan kita. Jika kita berada dalam kondisi seperti ini, apakah yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita yang dapat disampaikan di dalam khotbah minggu ini. Yang pertama, marilah belajar dari burung Raja Wali seperti yang dikatakan di dalam ayat 31. Raja Wali selalu mengandalkan kekuatan sayapnya ketika dia terbang menghadapi angin kencang sehingga ia tidak jatuh. Demikian juga dengan kita harus terus bersemangat dan kuat dalam menghadapi setiap badai kehidupan dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan Allah. Dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Inilah yang menjadi salah satu kekuatan kita menjalani persoalan hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajarkan untuk selalu bersabar. Jangan mengambil jalan pintas yang dianggap pantas dan menuruti kemauan kita sendiri. Sebaliknya, kita akan rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa harus mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau lambat. Teruslah bersabar. Kemudian yang ketiga, semua manusia memiliki masalah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mempunyai masalah. Jika kita ingin benar-benar mengatasi masalah hidup,
jangan kita hanya bertahan. Kita harus dapat mengubah situasi tersebut, sebab Tuhan senantiasa memberikan kekuatan baru bagi kita. Tuhan tidak akan pernah lambat memberi pertolongannya bagi siapa saja yang berharap kepadanya. Keyakinan ini haruslah bergema setiap saat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Marilah kita menantikan kekuatan Tuhan, karena itu adalah sesuatu yang pasti. Sebab Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk khotbah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, kami diajarkan untuk memahami bahwa meskipun kami hidup di dalam dunia yang selalu berganti-ganti persoalan hidup yang harus kami lewati, tetapi kami harus meyakini, percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap orang yang lelah, kepada setiap orang yang tidak berdaya, karena ada Allah sebagai sumber kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk selalu hidup di dalam Engkau, sehingga akhirnya kami boleh menjalani setiap kehidupan kami, baik susah maupun senang, kami berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa akan menyertai, memberkati, dan memampukan kami. Tuhan kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada di satu resort Tanjung Priuk, yang ada di HKBP Tanjung Priuk, yang ada di HKBP Volker, yang ada di HKBP Gading Indah. Berkati seluruh para pendeta, Amang dan Inang Sintua, setiap orang yang boleh Engkau pakai Tuhan sebagai pelayan-pelayan dan membantu pelayanan di tengah-tengah gereja, beserta seluruh jemaat. Berikan kepada kami semuanya kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melakukan setiap pelayanan. Kami betul-betul melakukan setiap rencana program yang telah dilakukan di tengah-tengah gereja. Kami boleh memajukan, semakin menambah pertumbuhan iman di tengah-tengah kehidupan kami dan seluruh jemaat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sertai kami, mampukan kami untuk kami boleh menjadi mitra Tuhan di dalam melakukan setiap pelayanan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berikan kekuatan, berkati mereka, setiap makanan obat-obatan, tim paramedis, orang-orang yang membantu perawatan mereka, supaya seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit boleh segera sembuh dan mereka boleh bersuka cita kembali melakukan setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan embankan di tengah-tengah kehidupan mereka. Untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dari yang kecil sampai yang dewasa, di dalam studi mereka, berkati mereka supaya mereka tetap mengingat tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah pendidikannya, supaya mereka kelak menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tua, yang membanggakan Tuhan dan memiliki masa depan yang cerah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dan anak-anak dari jemaat-Mu yang sampai saat ini selalu menanti-nantikan berkat sukacita melalui keturunan. Tuhan, seperti firman yang telah Engkau katakan, pada waktunya Tuhan, berikan kesabaran, berikan pengharapan, berikan selalu sukses Tuhan di dalam setiap usaha yang telah mereka upayakan. Sehingga akhirnya pada waktunya nanti mereka boleh bersuka cita di tengah-tengah keluarga kecil mereka melalui keturunan yang boleh Tuhan berikan kepada mereka. Begitu juga Tuhan kepada setiap jemaat-Mu, bahkan anak-anak dari jemaat-Mu yang sampai saat ini mereka harus bersabar di dalam mencari pekerjaan. Tunjukkanlah Tuhan pekerjaan sesuai dengan apa kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga akhirnya mereka boleh bersuka cita Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga mau berdoa Tuhan, seluruh kehidupan kami yang akan kami lakukan dalam satu hari ini, mampukan kami setiap pekerjaan tangan, setiap langkah kami itu selalu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Hapuskan segala dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, sambil kita boleh memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita, dapat kita sampaikan di dalam nomor rekening yang ada di kertas acara kita, atau kita memberikan kepada sintua sektor kita masing-masing. Marilah kita bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu, terimalah salam dari kami seluruh pendeta yang ada di Resort Tanjung Priuk dan seluruh Amang dan Inang Sintua. Selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semuanya. Horas.